Pernah nggak sih kamu lihat peta Indonesia, terus kepikiran, wah, lokasinya kok bisa seunik ini ya? Ternyata nih, posisi itu bukan sekedar titik di peta loh. Justru, disitulah letak sumber kekuatan terbesar sekaligus tantangan terberat bangsa kita. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana posisi strategis Indonesia ini ibarat permata. Indah banget karena anugerahnya, tapi di sisi lain bisa jadi tajam karena resikonya. Di Indonesia ada sebutan yang keren banget, Permata Hatulistiwa. Dan ini tuh gambaran yang pas banget. Namanya juga permata ya, pasti berharga, mempesona dengan segala kekayaannya. Tapi kita juga tahu kan, permata itu terbentuk di bawah tekanan geologis yang luar biasa dahsyat. Nah, inilah kisah Indonesia. Sebuah negeri yang dibentuk oleh kekuatan alam yang hebat yang memberinya anugerah sekaligus beban. Oke, kita mulai dari anugerah yang pertama ya. Hadiah yang datangnya langsung dari atas, dari langit. Ini semua tentang hubungan spesial Indonesia dengan matahari, atau yang biasa kita sebut letak astronomis. Nah, coba lihat deh. Posisi Indonesia yang membentang pas di garis Hatulistiwa ini seolah-olah mengunci negara kita tepat di zona tropis. Artinya apa? Nggak ada tuh yang namanya musim dingin atau salju. Yang ada cuma kehangatan matahari sepanjang tahun. Terus, dampaknya apa buat kehidupan kita? Hasilnya luar biasa. Di satu sisi, sinar matahari dan curah hujan yang tinggi ini menumbuhkan hutan hujan tropis yang super lebat yang jadi paru-parunya dunia. Di sisi lain, kombinasi yang sama persis juga menciptakan lahan pertanian yang subur banget. Inilah fondasi utama Indonesia sebagai negara agraris. Mau bukti lain betapa besarnya negara kita? Indonesia itu punya 3 zona waktu yang berbeda. Jadi, bisa banget pas teman-teman kita di Aceh lagi ngopi pagi, yang di Papua udah siap-siap makan sore. Kebayangkan betapa luasnya negara ini dari ujung ke ujung? Oke, tadi kita udah bahas soal hubungannya sama matahari. Sekarang yuk kita geser, kita lihat gimana hubungan Indonesia dengan seluruh dunia. Ini dia anugerah kedua, yaitu letak geografisnya yang menempatkan kita persis di tengah-tengah panggung global. Coba deh perhatikan baik-baik posisi kuncinya. Indonesia itu jadi jembatan alami antara benua Asia dan Australia. Sekaligus jadi gerbang yang menghubungkan 2 samudra raksasa, Pasifik dan Hindia. Hampir semua jalur perdagangan dunia, mau nggak mau, harus lewat perairan kita. Dan jangan salah, keuntungan ini bukan hal baru. Udah dari ratusan tahun lalu, posisi ini menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan dunia, tempat berbagai peradaban bertemu dan berbaur. Sampai sekarang pun, potensinya sebagai poros maritim dunia dengan industri perikanan dan pelayarannya masih sangat-sangat besar. Sampai sini, kelihatannya semua indah ya. Anugerah terus. Tapi, sekarang kita balik medalinya. Kita lihat sisi lain dari permata ini. Sisi yang tajam, yang terbentuk dari tekanan. Kita beralih dari apa yang ada di atas tanah ke apa yang ada jauh di bawahnya. Letak geologis Indonesia. Faktanya, Indonesia itu duduk manis tepat di atas cincin api Pasifik yang sangat aktif. Dan ini bukan cuma istilah keren loh, ini kenyataan. Ada 3 lempeng tektonik raksasa yang terus bertemu, bergesekan, dan saling bertabrakan persis di bawah kaki kita, menciptakan energi yang luar biasa besar. 127. Coba deh, biarin angka ini meresap dulu. Angka apa ini? Ini bukan jumlah pulau atau provinsi. Ini sesuatu yang jauh lebih bergejolak. Jawabannya adalah 127 itu jumlah gunung berapi aktif di Indonesia. Coba lihat grafik ini. Angkanya mungkin kelihatannya cuma 13%, tapi bayangin, 13% dari total gunung berapi aktif di seluruh planet ini ada di satu negara. Gila kan? Ini konsentrasi kekuatan vulkanik yang luar biasa. Nah, disinilah kita bisa lihat dengan jelas 2 sisi mata uangnya. Di kolom berkah, aktivitas vulkanik ini ngasih kita tanah yang super subur dan sumber daya mineral yang melimpah. Tapi di kolom beban, kita harus hidup dengan risiko gempa bumi dan letusan gunung berapi yang datang kapan saja. Kekayaan dan risiko, dua-duanya lahir dari sumber yang sama. Jadi, terus gimana dong cara sebuah bangsa bisa hidup dengan dualitas yang sekuat ini? Jawabannya bukan dengan rasa takut, tapi dengan pemahaman dan strategi. Ini soal gimana kita bisa bersahabat dan memanfaatkan elemen-elemen alam yang dahsyat ini. Kuncinya ada pada konsep yang disebut geografi strategis. Buat Indonesia, ini bukan cuma sekedar tahu letak kita di peta ya, tapi lebih dalam lagi. Ini tentang memahami bagaimana gunung berapi, lautan, dan posisi silang kita itu membentuk peluang sekaligus ancaman. Dan yang terpenting, gimana kita bisa mengelolanya dengan cerdas. Jalannya sebenarnya udah jelas. Pertama, kita harus pahami kondisi unik di setiap daerah.
Kedua, kita kelola semua risiko yang pasti ada, itu dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, barulah kita manfaatkan semua keunggulan, tanah subur, sumber daya mineral, posisi strategis, untuk pembangunan yang berkelanjutan, yang mikirin masa depan. Pada akhirnya, geografi mungkin bisa jadi takdir, tapi cara kita meresponsnya adalah pilihan. Indonesia adalah bukti nyata sebuah negeri dengan anugerah dan resiko yang sama-sama raksasa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia itu kuat, tapi bagaimana kekuatan itu akan terus ditempa di antara anugerah dan tekanan alam yang membentuknya. Nah, kalau menurut kamu gimana?